Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mustika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kita akan mengulik Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 18. Tema kita kali ini, firman yang menjadi manusia. Untuk mengulik teks kita ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik-baik. Baik. Apa kabar juga Ibu Pendeta Tika dan para sahabat Alkitab ya? Kabar baik dari saya dan seluruh kru yang bertugas, Pak. Ya. Terima kasih telah bersedia kembali menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Sahabat, Bapak Pendeta Anwar Chen adalah Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Jadi sungguh berterima kasih beliau meluangkan waktu di sela-sela kepadatan jadwal. Udah keliling-keliling Indonesia nih Bapak kalau saya tidak salah ya. Ya, walaupun pandemi di mana ada kesempatan kita mendampingi tim-tim penerjemah dan kita hadir di sana ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak atas kesediaannya. Sahabat, program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati silakan jika para sahabat ingin berkomentar di kolom komentar yang tersedia. Kita mengawali ngulik kita dan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar. Silakan Bapak. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus Tuhan kami bersyukur bahwa kami menerima warisan yang begitu berharga dalam hidup kami. Firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan di sepanjang sejarah. Oleh karena itu kami mohon hikmat-Mu ketika kami pada hari ini secara khusus menggali kembali kebenaran firman ini, terutama untuk melihat siapa sesungguhnya Kristus yang akan datang itu dan sudah datang berada di antara kami. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Silakan para sahabat juga dengan Alkitabnya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang akan kita ulik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes telah memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Teks kita cukup panjang dan saya langsung awali ngulik kita di segmen pertama ini dengan mengajukan pertanyaan kepada Pak Anwar, Pak Pendeta Anwar yang menjadi narasumber kita. Pak, di dalam kitab suci kita yang 66 buku ini, kita mengenal ada 4 Injil. Begitu kitab Injil ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya yakin para pemirsa juga sudah akrab dengan ini. Nah, kali ini kita mengulik Yohanes dan ini pasal 1 gitu. Apa yang membedakan atau menjadi khas Injil Yohanes ini dengan ketiga Injil lain, Matius, Markus, Lukas, Pak? Ya, silakan. tentu saja kalau kita membaca ya, dan kita, tentu saya harapan saya semua, ya, para sahabat yang mengikuti
mulai Alkitab ini ya terdorong untuk membaca seluruh Injil itu. Dan langsung bisa merasakan ya, ada perbedaan-perbedaan gitu. Kalau Injil Matius dengan Lukas memuat cerita tentang kelahiran Yesus gitu ya. Markus mulai dengan langsung karyanya ya. Ya, bagaimana Yesus memulai pelayanannya tengah-tengah dunia ini. Dan Injil Yohanes mengajak kita bahkan untuk lebih jauh lagi ke sumbernya, ke awalnya, yaitu pada saat segala sesuatu belum ada. Pada mulanya. Ada mulanya. Jadi itulah yang kejadian membedakan. Ini Pak ya, seperti kejadian. Iya. Jadi kalau Injil-Injil yang lain mengisahkan ya perjalanan hidup Yesus itu sebagai semacam rentetan peristiwa ya yang berlangsung tahap demi tahap. Injil Yohanes ternyata memilih cara yang lain ya. Tentu Injil Yohanes ini juga tahu ya hal-hal utama atau pokok yang terjadi dalam kehidupan Yesus, tapi dia memilih satu bidikan yang lain. Dia ingin meneropong siapa Yesus sesungguhnya. Jadi dia mulai dari atas, itu istilahnya. Sehingga sebelum dia cerita tentang manusia Yesus ini, dia mulai dengan siapa Yesus itu kalau dilihat dari perspektif kekekalan. Nah ini yang sangat berbeda tentunya kalau dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Dan oleh karena itu Injil Yohanes ini selain mempunyai tempat yang khas, memang sangat penting ya untuk melengkapi gambaran kita tentang Yesus itu. Kalau dalam kemanusiaannya itu banyak diceritakan di dalam Injil-Injil yang ketiga, tapi keilahiannya memang sangat ditonjolkan di dalam Injil yang keempat ini ya. Makanya Bapak Gereja Clemens dari Alexandria misalnya sampai-sampai mengatakan di antara keempat Injil memang Injil Yohanes ini adalah Injil yang spiritual. Injil spiritual. Iya. Ya. Baik. Jadi Yohanes menarik lebih jauh lagi dari kalau tadi di ayat 1 itu pada mulanya adalah firman, jadi jauh bahkan sebelum Tuhan Yesus ada di dunia. Nah, apa maksudnya menarik sepanjang itu, Pak? Nggak dibikin dikes aja seperti Markus tadi Bapak katakan, langsung aja ke karyanya atau yang lebih dekat begitu? Ya benar, tentu saja itu pertanyaan yang sah ya. Namun setiap Injil itu punya semacam visinya, apa yang menjadi tujuannya. Tentu itu ditentukan juga oleh konteks di mana Injil itu dituliskan. Kalau Injil Yohanes memang muncul di dalam situasi polemik. Ketika pertanyaan-pertanyaan tentang siapa Yesus ini rupanya menimbulkan sebuah persoalan. Baik di tengah-tengah komunitas yang percaya pada Yesus sendiri, tapi juga berhadapan dengan komunitas Yahudi yang sebenarnya sangat cenderung menolak Yesus. Dan kita baca tadi, sudah dibacakan sebagian, ya datang pada miliknya sendiri, tapi yang punya sendiri tidak mau terima dia. Nah, yang dimasukkan itu orang Yahudi di situ. Jadi di dalam Injil yang sederhana ini rupanya terselip sebuah percakapan, dialog, bahkan polemik yang tajam sekali. Nah, oleh karena itu, ketika dia mau menegaskan siapa Yesus ini, dia tidak hanya mulai dari apa yang sudah dia lakukan di tengah-tengah dunia ini, tapi dia tarik jauh sebelumnya. Bahwa dia ini sesungguhnya adalah yang sudah hadir bahkan sebelum dunia ini ada. Baik, pasal 1 dari Yohanes ini kan merupakan prolog untuk 21 pasalnya ya Pak. Nah, bagaimana kita bisa memahami prolog ini? Ya, tentu saja ya, yang namanya prolog itu kan mirip sebuah pintu gerbang ya. Kalau kita ingin berkunjung ke satu tempat, itu sudah disebutkan kira-kira petanya ini, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam prolog ini, kita memperoleh semacam rangkuman yang sangat singkat padat, yang nanti akan diuraikan di dalam bagian-bagian selanjutnya. Baik dalam percakapan-percakapan Yesus ya, di berbagai kesempatan, maupun juga dalam peristiwa-peristiwa yang dia jalani. Ya misalnya kalau dia bicara tentang ya keberadaan firman, yaitu logos dalam bahasa Yunani, sebelum penciptaan, nanti dalam doa Yesus kita akan menyimak ya, misalnya pasal 17 ayat 5. Ya kan? Supaya mereka semua menjadi yang terkenal menjadi satu ya. Artinya nanti aku dimuliakan sama seperti sebelum datang ke dunia ini. Jadi Yesus mengacu kepada prolog ini. Itu gaungnya yang memang terbaca ya di dalam Yohanes pasal 17 dalam doanya itu ya. Seperti kemuliaan yang sudah dia terima sebelum dunia ini ada. Seperti itu. Lalu kalau kita bicara tentang terang hidup, itu ada di dalam ayat keempat. Nanti kita baca lagi di dalam pasal 8. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi terang keterang ini ada gaungnya. Tapi sudah dimulai dari awal.
Ya, apalagi misalnya dikatakan semua yang menerima dia itu akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakkan, bukan dari keinginan manusia tapi dari Allah. Nanti dalam percakapan dengan Nikodemus ini muncul lagi, ya, tentang kelahiran baru itu, yang jelas tidak berdasarkan, ya, katakanlah sisi-sisi kemanusiaan, tapi itu betul-betul adalah suatu karya roh. Nah, inilah yang muncul kemudian diuraikan lebih jauh di bagian-bagian selanjutnya. Tapi kalau kita membaca prolog ini, kita mulai diberi gambaran. Ini dia yang datang itu, dan dia datang dengan identitas yang amat jelas. Kemudian dia datang membawakan pesan-pesan, serta membawakan anugerah Tuhan kepada semua orang. Nah, saya rasa dari awal ini sudah diperkenalkan kepada pembaca, sehingga pembaca punya antisipasi ya, tentang apa yang nanti mereka akan baca selanjutnya. Jadi yang nanti mereka temukan di pasal-pasal selanjutnya, itu mengajak mereka kembali ke prolog. Jadi ini mau mengatakan bahwa prolog Yohanes pasal 1 yang kita ulik ini ayat 1-18 ini yang sangat padat ini dituliskan untuk mengantarkan pada tema-tema yang sesungguhnya sangat penting begitu Pak di sepanjang Yohanes ini ya. Ya, jelas. Jadi ya kalau mau kita temukan penegasan-penegasan yang berulang kali ya itu sebenarnya sudah dimulai dari prolog ini ya. Kalau dikatakan firman telah menjadi manusia ya, kita telah melihat kemuliaannya, kemudian ya dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya. Nah, nanti di Yohanes 14 ayat 6 dia katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup. Ini tema-tema yang sudah muncul di prolog. Di prolog ini. Dan kita mengerti, oh ya tadi dia sebenarnya mengulangi apa yang sudah dikatakan di awal. Ya. Berarti kita justru penting sekali untuk memahami prolog ini mungkin ya Pak ya. Jadi membaca Injil Yohanes sangat baik kita membaca mulai dari pintunya gitu. Yang sudah mulai membukakan kepada kita sebuah wawasan tentang siapa yang menjadi pokok utama di dalam percakapan-percakapan, peristiwa-peristiwa yang akan dituturkan kemudian. Baik, kita akan berfokus untuk melihat pada prolog ini memang pengantar pada tema-tema yang penting yang dibicarakan oleh Yohanes dalam 21 pasal yang mengikutinya. Namun kita akan berfokus pada prolog ini, apa saja yang akan dibicarakan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, Bedah Lagu dan Aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih
Bersama kami di Ngulik Alkitab, saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita sedang mengulik Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, firman yang menjadi manusia. Kita lanjutkan ulikan kita. Tadi di segmen pertama Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa ini pasal 1 Yohanes ini adalah sebuah prolog yang mengantarkan kita pada tema-tema penting. Nah, membuka segmen kedua ini, Pak. Tema penting apa saja yang bisa kita lihat yang di dalam prolog ini? Dan berapa banyak yang bisa kita lihat, Pak? Ya, sekurang-kurangnya kalau kita lihat tema utamanya, yang pertama tentang firman ilahi itu sendiri, yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan turut menciptakan dunia kita ini. Lalu ya, mulai dari ayat 6 sampai 14, nah situ kita lihat kedatangan firman itu ya. Lalu reaksi manusia ketika dia datang, apakah menolak atau menerima. Dan di dalam reaksi manusia itu, di situ juga disebutkan seorang tokoh bernama Yohanes yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Lalu di bagian terakhirnya, yaitu mulai dari ayat 15 sampai 18, di situ terungkap pengakuan termasuk oleh Yohanes sendiri tentang siapa sebenarnya, kedudukannya seperti apa, lalu kehadirannya untuk apa. Jadi cukup jelas ya kalau dilihat dari segi struktur isinya, bahwa prolog ini ingin memperkenalkan kita kepada sebuah tokoh, seorang tokoh ya, sosok yang memang akan menentukan perjalanan ya katakanlah sejarah. Ya, terutama sejarah keselamatan. Baik, jadi saya menangkap ada 3 ya yang disampaikan di dalam, yang bisa kita lihat dalam prolog ini, tentang logos, tentang kedatangannya, lalu tanggapan manusia, termasuk tanggapan kita nantinya mungkin ya, dan pengakuan terhadap. Nah, bagaimana kalau kita lihat yang pertama, Pak, tentang firmannya dalam peran kiprahnya dalam penciptaan? Ya, tentu pertanyaan terbesar itu adalah siapa itu firman? Ya, antara kenal dan tidak kenal. Saya kira para pembaca Alkitab tentu bertanya-tanya ya tentang identitas yang disebut firman ini. Kita tentu mengenal bahwa dunia ini ciptakan ketika Tuhan berfirman ya, itu ya, Kejadian pasal 1 gitu. Tapi itu kan tindakan gitu. Sedangkan di dalam Yohanes ini itu bukan hanya tindakan lagi, dia sudah menjadi sosok pribadi. Makanya dia disebut bisa bersama-sama dengan Allah, Theos. Lalu dia juga adalah Theos, Allah sendiri. Nah, ini yang menimbulkan teka-teki tentunya. Nah, memang persoalan ini juga terkait dengan makna logos ya. Logos itu punya cakupan yang luas sekali maknanya. Itu bisa berarti kata, ulasan, wacana, akal budi, ya, penjelasan dan lain-lain. Ya. Jadi ini yang membuat kita bertanya-tanya, logos yang dimaksudkan ini siapa gitu. Nah, kalau kita membaca katakanlah filsafat Yunani, bagaimanapun juga logos itu kan gaungnya ada ya. Dalam filsafat Yunani ini merupakan salah satu istilah kunci sebenarnya untuk memahami bagaimana dunia kita ini, kosmos itu ditata gitu menjadi sebuah sistem. Ya, katakanlah misalnya filsafat Stoa ya dari abad ketiga. Di situ logos itu dipahami sebagai prinsip rasional. Jadi prinsip rasional ini meresapi dan inilah yang mengelola, menata alam semesta ini sehingga tidak bubar gitu. Nah, lalu bahkan dia bedakan lagi bahwa logos ini ada yang disebut dengan logos spermatikoi. Jadi ketika logos ini hadir, dia juga yang merupakan prinsip yang menghidupkan. Jadi ya materi pada dirinya sendiri tidak bisa melakukan apapun. Tapi dengan adanya logos ini dia menjadi semacam prinsip hidup yang menghidupi yang tidak hidup ini. Jadi ini satu pemahaman atau konsep yang sangat penting di dalam filsafat ya. Saya sebut sebagai salah satu contohnya itu filsafat Stoa. Tapi juga tentu di filsuf yang lain ya. Kita tidak ingin bahas ini panjang lebar karena ini bukan kajian filsafat. Ya, kita sedang ngulik Alkitab. Tapi di sisi lain juga nanti kalau kita telusuri lagi sedikit ya, bagaimana orang-orang Yahudi memahami konsep logos ini, kita boleh memetik salah satu pembelajaran dari seorang filsuf terkenal. Ini orang Yahudi, yaitu di Alexandria. Itu kira-kira sejaman dengan Yesus. Namanya Philo dari Alexandria. Nah, memang kalau di Philo Alexandria ini dia berusaha memadukan ya filsafat Yunani dengan Yudaisme. Ini memang satu sintesis yang brilian ya. Dia mengupayakan bagaimana supaya Yudaisme ini tetap bisa hadir dan berbicara dalam konteks yang sudah berubah. Ini salah satu usaha yang terus harus kita lakukan sampai pada detik ini. Nah,
Logos itu dipahaminya itu mirip dengan stoa tadi sebagai pengikat ya, prinsip mengikat alam semesta ini yang sangat menentukan kosmos ini supaya kosmos ini betul-betul menyatu gitu dan bisa berfungsi. Tetapi dia juga lihat logos ini bukan hanya semacam prinsip statis. Dia lihat ini semacam makhluk ilahi. Memang dia yang pertama kali ciptakan. Lalu dari penciptaan itu dia menjadi pengantara ya antara dunia material dengan Allah yang spiritual. Karena dalam filsafat Yunani, terutama yang di bawah pengaruh Plato, dunia kita memang terbagi ya. Atas dunia atas dengan dunia bawah. Dualisme, kita kenal dualisme. Dualisme. Atas dunia material dengan dunia yang melampaui yang material. Tentu saja Plato berpikir yang non-material inilah yang sesungguhnya yang sejati. Sedangkan yang material ini gejala-gejala saja. Ya. Sehingga dia tidak merupakan realitas yang sejati. Dia hanya realitas yang maya. Nah, ini sudah merendahkan materi tentunya. Nah, Philo mensintesis ini dengan menghadirkan logos di tengah gitu. Makanya logos ini menjadi semacam citra Allah. Tengah dia. Jadi ketika Tuhan ciptakan dunia ini, dunia materi, karena dia kudus, tinggi, luhur, ya. Dan tentu yang luhur itu nggak bisa bersentuhan langsung dengan yang material ini, yang dianggap kotor dan najis. Nah, oleh sebab itulah dia menggunakan gambaran. Ini logos. Jadi semacam blueprint ya. Ya. Ke bawah dia menjadi sebuah model untuk mengelola, membangun dunia ini. Ke atas dia menjadi citra Allah karena Allah nggak bisa dihampiri, nggak bisa dikenal gitu. Ya, jadi dia cukup dikenal dalam bentuk cerminan atau gambaran, yaitu logos. Jadi ini satu makhluk misterius memang. Tapi sosoknya sudah terasa sebagai yang punya semacam dimensi ilahi. Ya, tapi dia tetap ciptaan. Nah, ini yang bisa kita pelajari misalnya dari perkembangan logos ini. Nah, Injil Yohanes menggunakan kata yang sama. Apakah ini merefleksikan pandangan filsafat Yunani, termasuk juga sintesis Philo dari Alexandria, atau sebenarnya dia lebih merefleksikan pemahaman yang ada di dalam Yudaisme atau dalam pemahaman Israel kuno? Nah, saya kira di sini menariknya. Katanya kata Yunani, dan kata Yunani itu bisa membuat orang berpikir tentang filsafat Yunani, tapi para ahli sekarang ini sudah sampai pada kesimpulan bahwa logos ini kalau mau dicari akar-akarnya, lebih dekat kalau kita cari di Perjanjian Lama. Ya. Tapi dia tidak disebut sebagai logos. Dengan kata yang lain? Hikmat. Hikmat, baik. Chokhmah dalam bahasa Ibrani. Lalu chokhmah ini diterjemahkan sebagai Sophia dalam bahasa Yunani. Ya, Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Ya. Jadi kalau kita membaca misalnya ya Amsal pasal 8. Ya, saya kira perlu ya. Ya, baik, saya bacakan, Pak. Ya. Amsal 8 ayat. Ya, ini panjang sekali, kita harus pilih beberapa ayat. Baik. Saya ajak kita melihat dulu Amsal pasal 8. Baik. Ya, misalnya kita bisa baca ayat yang ke-22 dan 23. Baik, saya bacakan ya, Pak. Ya. Amsal pasal 8 ayat 22 dan 23. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ya, jadi chokhmah, hikmat ini dalam Amsal pasal 8 itu dipersonifikasi. Jadi Amsal kan terkenal ya, takut akan Tuhan ada permulaan hikmat. Ini kan prinsip umum saja. Tapi di pasal 8, ini hikmat ini berbicara. Aku bagaikan sebuah sosok pribadi ya. Sehingga dia menggunakan kata aku. Dan dia katakan di situ, aku ini sudah ada dan aku adalah ciptaan pertama gitu. Ya. Kalau kita menggunakan sedikit lagi waktu untuk membaca bagian yang lain, saya ajak kita untuk membaca ayat 30 sampai 31. Ini masih gambaran di Amsal 8 ya, Pak? Masih. Baik. Saya bacakan Amsal 8 ayat 30 dan 31. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Coba, aku sertanya bagaikan anak. Ya, tentu dia masih bahasa gambaran ya. Dia belum menjadi satu pribadi, dilihat belum sebagai pribadi yang utuh di situ. Tapi nanti dalam perkembangan hikmat seterusnya,
dalam Yudaisme, kita akan melihat bahwa ini personifikasi ini makin lama dipahami semakin personal. Nah, jadi bukan gambaran lagi, tapi dia adalah sosok. Iya. Keberadaan yang ya begitu dekat dengan pencipta sendiri. Ya, dan ini yang kemudian berkembang lebih lanjut di dalam Injil Yohanes ketika dia mengatakan pada mulanya ada Logos. Jadi namanya Logos, konsepnya Chokhmah. Ini menarik ini. Iya. Ya, jadi dia mirip dengan Philo dari Alexandria. Tapi dia menggunakan bahasa yang lain. Ya. Jadi memang ada beberapa pendapat yang mengatakan kenapa dia pilih Logos dan dia tidak pilih Sophia. Ya, kita harus akui dalam dunia yang rupanya menganut patriarki, menempatkan feminin itu pada posisi yang sedemikian tinggi itu kadang-kadang bermasalah juga. Enggak keren ya. Sophia itu feminin Sophia sekali. itu feminin gitu. Ya. Chokhmah juga feminin. Tapi Logos yang mirip dengan konsep Sophia ini maskulin gitu. Ya. Jadi ada unsur bias gender di situ. Tapi tentu di balik pemilihan kata Logos ini kita jangan lupakan juga. Saya rasa ini suatu cara dia untuk menyapa pembacanya. Ya, kalau pembacanya ini orang Yahudi dan hidup dalam pemikiran Yunani, atau orang Yunani yang sepenuhnya hidup dalam pemikiran Yunani, tidak kenal sama sekali tradisi Yahudi, dia akan baca dan tahu, oh ini Logos yang amat kita kenal, Logos yang diyakini sebagai prinsip yang amat mendasar ya, yang menentukan bangunan semesta ini. Nah, kalau begitu dia adalah satu kata yang bermuka ganda gitu. Dan kepiawaian penulis kitab Injil Yohanes ini adalah dia sangat mampu menggunakan kata-kata bersayap, kata-kata yang kelihatan sederhana tapi seperti bermuka banyak gitu. Sehingga yang membaca dalam versi Yunani akan melihat, wah ini Logos yang kami kenal. Yang membaca ini, kalau dia orang Yahudi dia akan anggap, wah ini bukankah ini hikmat yang kami kenal. Iya. Apalagi dalam perkembangan di kemudian hari ya, kita bisa baca dalam kitab Deuterokanonika ya, misalnya kitab Kebijaksanaan Salomo atau kitab Yesus Ben Sirah. Terutama yang Ben Sirah ini. Ini logo apa ini? Hikmat ini, Sophia ini, itu nyata-nyata dikatakan oleh Ben Sirah itu sebagai Torah, Nomos. Jadi hikmat ini sebenarnya yang sejatinya adalah Taurat itu sendiri, Nomos. Nah, kita lihat sebuah kata Logos dalam Injil Yohanes itu punya gaung-gaung tekstual gitu. Ya, kedengaran dia, oh ini mirip dengan filsafat Yunani, ini mirip dengan Yudaisme juga. Ya, tradisi Ibrani. Ya, ini juga mirip dengan sintesis antara filsafat Yunani dengan Keyahudian. Jadi dia termasuk salah satu penulis yang sangat saya sebut sensitif, tajam, brilian di situ, sehingga dengan satu kata itu berbagai hal dipadukan. Nah, itu dia yang saya kira penting kita pahami tentang Logos ini. Makanya kalau di dalam Amsal dia masih hanya bahasa gambaran, personifikasi. Kalau kita membaca Kebijaksanaan Salomo, dia disebut sebagai pembentuk dunia ini. Pembentuk segala sesuatu ya. Memang baik juga kalau kita yang terutama yang Protestan ya, yang tidak pernah baca Deuterokanonika, tidak ada salahnya lirik-lirik Deuterokanonika, karena di situ kita menemukan benih-benih jembatan untuk memahami Perjanjian Baru juga. Ya. Kadang-kadang saya menyebutnya tidak ada yang sejarah yang hilang antara Maleakhi dengan Matius. Sejarah yang hilang itu ya bacalah dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Ya. Walaupun tentu sikap kita berbeda ya dengan umat Katolik yang mengaku itu betul-betul adalah firman Tuhan. Nah, tapi jembatan konseptualnya ada di situ. Nah, kalau kita membaca kitab Ben Sirah jelas Taurat itulah sesungguhnya adalah hikmat itu. Jadi ketika Injil Yohanes menggunakan istilah Logos, dia ingin merangkul berbagai konsep dan mengatakan konsep-konsep ini sekarang ditemukan dalam Logos, dan Logos inilah nanti yang menjadi manusia. Kalau itu memang merupakan satu perkembangan yang amat spektakuler, itu tidak ada dalam pemahaman manapun. Ya, tentu nanti ini di dalam bagian selanjutnya. Baik, berarti satu kata Logos ini justru semacam kunci bagi
penjelasan yang luas berikutnya oleh Yohanes ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan bincang kita mengenai firman yang menjadi manusia setelah pesan-pesan berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palam Oroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paniis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unaung bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringo Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita mengulik Yohanes pasal 1 ayat 1-18, firman yang menjadi manusia. Kita lanjutkan ulikan kita karena kita sudah berada di segmen terakhir. Jadi beberapa hal kita masih mau dengarkan untuk dijelaskan oleh Bapak Pendeta Anwar.
Saya langsung ke Pak Pendeta. Tadi di segmen kedua, Bapak menjelaskan cukup banyak mengenai logos begitu. Ya. Ini menunjukkan pada kita bahwa arti dan tentu saja peran logos ini sangat penting begitu. Nah, kita bahkan tadi sempat membaca juga kita ke Perjanjian Lama di Amsal khususnya bahwa dalam Yahudi begitu disebut sebagai hokmah begitu ya Pak, kalau saya nggak salah. Ya, menyebut. Nah, yang ingin saya tanyakan membuka segmen ketiga dan sekaligus segmen terakhir kita ini begitu, apa peran logos ini di dalam penciptaan? Karena kalau tadi walaupun masih dalam ungkapan begitu di Amsal dikatakan juga sudah ada sejak permulaan, dia bahkan bermain-main dengan ciptaan beserta Allah begitu. Jadi apa perannya nih Pak? Ya, jadi kalau kita membaca ya Yohanes pasal 1 ayat 3 itu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi logos ini punya peran yang sangat penting. Dengan kata lain, ketika Theos, Allah menciptakan dunia ini, ya ini diciptakan dengan perantaraan logos itu. Semua yang ada ini, itu bisa ada karena logos yang turut berperan di dalam penciptaan. Makanya dia punya status Theos. Itu kalimat terakhir itu ya. Firman itu adalah Allah. Ya. Di ayat jadi 1. dia itu betul-betul adalah Theos. Jadi ya, disitulah yang membuat pemahaman tentang siapa dia yang akan datang itu menjadi semakin mengerucut ya, menajam gitu. Wah, dia itu jelas adalah yang ilahi itu. Tapi dia tidak langsung disamakan saja dengan Allah pencipta. Kenapa? Karena kita baca dia ada bersama-sama dengan Theos. Tapi juga sekaligus Theos. Nah ini dia. Jadi ini yang membuka ruang bagi kita kemudian tentu dalam perkembangan. Kemudian untuk memahaminya sebagai pribadi di dalam ketritunggalan. Tapi saya kira itu soal dogma kemudian hari. Tapi Injil Yohanes ini sudah mulai menegaskan hal itu gitu. Ya. Betapa pentingnya keilahian firman ini atau logos ini digambarkan di dalam ayat-ayat pendahulu dalam prolog ini. Jadi itu saya kira merupakan penegasan yang penting sekali sehingga nanti dalam diskusi ya polemik dengan orang-orang Yahudi yang mempersoalkan Yesus ya. Ya. Karena mereka kan mengklaim ya, misalnya kalau kita baca Amsal pasal 8, bukan Amsal, Yohanes pasal 8 nanti kan ada polemik itu. Orang-orang Yahudi akan menuduh Yesus ini, kamu ini kerasukan setan gitu. Iya. Nah, lalu ya Yesus akan bantah itu. Justru dia akan balikan itu, ya dia katakan ya justru kalian ingin membunuh aku. Yang saya tahu yang pembunuh itu adalah bapa segala dusta, yaitu iblis. Ya. Jadi ini tajam sekali polemik ini. Lalu ketika mereka mengatakan ya, kami anak-anak Abraham. Yesus malah jawab lagi dengan nantang ya. Tahu nggak, bapa kita Abraham itu dia gembira melihat aku. Wah marah loh. Ini umurnya masih umur jagung gitu. Ngakunya kenal Abraham. Iya. Di situ polemik itu kembali kepada ayat ini. Karena Yesus tegaskan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya. Nah ini dia. Jadi manakah manusia yang sebelum dia ada di dunia ini, dia sudah ada sebelumnya. Ini bukan konsep kelahiran kembali berulang-ulang ya, seperti yang ada juga dalam keyakinan lain. Ini manusia sepenuhnya hadir, seorang guru dari Nazaret yang mengatakan, sebelum aku ada di dunia ini, aku sudah ada. Makanya prolog itu mengantar kita untuk menegaskan kembali kehadiran Yesus, praeksistensinya ya, keberadaan dia sebelum segala sesuatu ada. Dan peran yang utama tadi adalah segala sesuatu dijadikan dengan perantaraan dia. Nah ini saya kira cukup memberi kepada kita sebuah perspektif yang penting ya, untuk memahami siapa dia yang akan datang tersebut. Baik. Kemudian kalau misalnya kita di dalam teks kita juga tadi dalam prolog ini ya Pak dikatakan ya logos ini ada pada mulanya sudah ada begitu. Nah saya kira menarik juga bahwa dia yang ada sejak permulaan itu diam di antara kita. Ya itu dia ketika dia menjadi manusia tentunya. Ya itu yang kita baca dan itu sangat penting kalau kita merayakan kelahiran Kristus. Itu tentu ayat yang menjadi ayat kuncinya. Ya, firman itu telah menjadi manusia. 14 ya, daging sebenarnya. Harfiahnya daging. Yeah. Sarx.
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ini dia, bagaimana yang ilahi itu sekarang sudah masuk ke dalam sejarah. Dan dia menjadi bagian dari manusia fana. Kalau disebut sarks, daging, itu istilah dalam bahasa Ibrani itu basar ya. Itu ya manusia yang bisa mati, yang fana. Jadi Allah sendiri memilih untuk hadir di antara kita. Kata diam di situ artinya berkemah ya. Ya seperti kemah suci dalam perjanjian lama, dia berkemah di antara kita saat ini. Jadi itulah yang membuat kita mengerti kenapa kehadiran dari Logos itu begitu penting. Ketika kita mengingat tentang agenda ilahi ya, di balik segala sesuatu. Ya karena kita tahu ya, tidak ada orang yang bisa mengenal Tuhan kecuali dia memperkenalkan dirinya. Dan tidak ada yang bisa mengenal dia sepenuh-penuhnya kalau bukan dirinya sendiri. Itu istilahnya. Memang sedikit agak mengajak kita berpikir, tapi benar. Itulah sebabnya nanti kalau kita baca selanjutnya, kita akan melihat kontrasnya dengan Musa. Musa tentu juga menghadirkan firman Tuhan, yaitu terutama yang 10 firman misalnya. Tapi Musa melakukannya dengan cara yang tidak langsung. Dia sempat melihat Allah tapi tidak langsung. Bagian belakangnya saja, seperti yang kita tahu dari kisah di kitab Keluaran. Tapi Yesus ini, dia bukan siapa-siapa. Dia adalah yang berada langsung di pangkuan Bapa itu. Sebagai anak putra. Maksud saya anak yang dia kasihi ya. Nah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ini kata kunci nih, kasih karunia dan kebenaran. Karena inilah yang nanti akan menggeser posisi Torah. Jadi di dalam Kristus ini kita merayakan kehadiran Allah yang sepenuh-penuhnya. Ya, betul-betul dia merupakan wujud ilahi yang merupakan puncak dari penyataan, pewahyuan diri Allah. Makanya kata kebenaran itu adalah kuncinya juga. Jadi ini bukan kebenaran yang diperantarai lagi, ini kebenaran yang sudah mewujud di dalam sejarah, hadir di antara kita. Nah ini yang saya kira penting untuk kita ingat ketika kita merayakan kelahiran Kristus ya, dalam waktu yang akan datang ini. Bapak mengatakan bahwa kehadiran, ini kan tema kita kali ini kan firman yang menjadi manusia dari ayat 14, saya baca ulang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi melalui kehadiran Yesus itu kita melihat kehadiran Allah. Sementara mau menjelaskan, saya pikir gini, kalau di dalam Kejadian 1 kan Pak, bahwa Allah berfirman kan semua bisa jadi. Nah, saya bayangkan bukan bayangkan. Jadi saya ingin Bapak memberikan penjelasan begitu. Kan tanpa dia harus hadir dalam wujud sarks ini, daging ini kan Allah punya banyak cara untuk kita bisa mengenalnya. Kenapa sih Pak harus penting sekali dia harus mewujud dalam daging ini gitu Pak? Supaya sederhana bagi para pemirsa. Ya, memang ini adalah sebuah terobosan yang sangat radikal ya di dalam pemahaman Injil Yohanes. Karena biasanya Allah itu dimengerti transenden gitu, jauh. Dia melampaui ruang dan waktu tentunya. Saya sekarang sudah bergeser sedikit ke refleksi ya. Ya. Tetapi memang ketika kita membaca Injil Yohanes, dia menawarkan sebuah perspektif yang sangat mendasar. Ya, dia yang jauh itu, yang memang ada sebelum segala sesuatu, melampaui ruang dan waktu, itu punya agenda khusus ketika dia masuk ke dalam sejarah. Karena dia hadir sebagai Allah sepenuh-penuhnya, tapi sekaligus manusia sepenuh-penuhnya. Dan kalau kita membaca ini, kata kasih karunia sudah menunjukkan kepada kita sebuah tanda bahwa dia memang adalah Tuhan yang membuka sebuah ruang ya untuk pembaruan melalui belas kasihannya, melalui kasih karunia itu. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, kita akan tahu yang membuat dia memilih itu oleh karena memang dia mengasihi dunia ini. Itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pesan-pesan Injil Yohanes yang relevan untuk perayaan kelahiran Kristus nantinya. Itu yang menggerakkan dia. Ya. Jadi kita lihat ada hikmat, ya betul. Hikmat ini sudah menjadi sebuah jembatan yang penting untuk mengenal Allah.
Kita melihat ada Taurat, betul. Taurat juga mengungkapkan isi hati Allah. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana Allah betul-betul memberikan seluruh dirinya, totalitas dirinya, maka jalan yang ditawarkan oleh Injil Yohanes adalah dengan melihat bahwa dia sendiri sudah hadir menjadi bagian dari kita. Dan nanti kita lihat ketika kita bicara soal dia dimuliakan, ini satu kata bersayap lagi ya dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes mengatakan Yesus dimuliakan itu di mana? Di salib. Nah, itu dia. Jadi kemuliaannya itu tidak dilihat di dalam pengagungan yang katakanlah biasa diterima ya. Di dunia ya. Ya. Di dalam penyambutan karpet merah itu selesai. Tapi kalau mau lihat bagaimana dia nanti dimuliakan, di atas, di salib. Itulah pemberian diri yang sepenuh-penuhnya ketika Allah menjadi manusia. Baik, Pak, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini, dan yang kita ulik kali ini adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, prolog dari Injil Yohanes 21 pasal, dan di dalamnya bicara tentang firman yang menjadi manusia, itu tema kita. Nah, saya kira begini Pak, kita memahami tadi bahwa penting sekali logos ini, kiprahnya atau perannya di dalam penciptaan dan dalam kehidupan kita. Tentu saya setiap kali mengatakan bahwa ngulik Alkitab ini kita memahami kata kitab suci, lalu apa yang menjadi relevansi dalam kehidupan kita. Nah, kita ini sudah tinggal beberapa waktu lagi akan merayakan Natal. Nah, kita sekarang kan diajak untuk memahami siapa logos ini dalam kehidupan kita. Nah, kemudian pertanyaan saya ke Bapak, supaya Bapak menyampaikan kepada para pemirsa begitu, apa yang harus kita lakukan dengan telah memahami bahwa Kristus, logos ini memiliki peran yang penting, apa yang dilakukan dalam penciptaan bahkan sebelum penciptaan, sehingga dengan pemahaman itu kita sekarang juga yang hidup di dunia ini, entah kita bertindak atau melakukan sesuatu, jadi apa ini sekarang maknanya bagi kita yang sedang siap-siap merayakan Natal, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, tajam, dan saya harus jawab dengan refleksi spontan ya. Baik. Salah satu hal yang menurut saya sangat penting adalah Allah menerobos masuk ya ke dalam dunia kita menjadi bagiannya. Ini bukan sesuatu yang mudah dimengerti. Orang Yunani menganggap ini sesuatu yang mustahil karena materi ini rendah. Ya. Makanya sengaja ditarik batas itu. Dalam semua sistem filsafat Yunani, itu materi itu memang dilihat sebagai karya yang tidak sempurna. Dan kita bisa mengerti. Sekarang pun kita akan menyimpulkan begitu kan, dunia kita memang kacau. Dunia materi. Ya, setengah mati kita menatanya itu dengan segala aturan semuanya, tetap aja dia tetap nggak bisa sesuai dengan harapan kita. Semua berjalan baik dan lancar. Ya, karena itu kita bisa mengerti ya, itu salah satu yang pasti akan menimbulkan tanda tanya. Orang Yahudi juga demikian. Kalau dia ingin mengenal Tuhan secara penuh, ya dia toh tidak bisa menjangkaunya. Karena Tuhan itu yang Maha Kudus. Tidak ada titik temu antara yang najis dengan yang kudus. Maha Kudus. Tapi logos ini justru hadir tengah-tengah dunia materi. Bahkan dia hadir, ya saya sudah bicara lebih jauh dari refleksi kitab suci, sekarang masuk ke dalam refleksi, ya katakanlah teologis ya. Ya, dia bahkan hadir melalui yang material, melalui seorang perempuan. Oleh karena itu, ini sebenarnya sebuah contoh bagi kita. Kalau Tuhan sudah memilih masuk ke tengah-tengah kosmos, dunia yang sebenarnya selalu menolak dia. Begitulah pesan Natal itu bagi kita. Inilah dunia yang dikasih oleh Allah. Tidak ada tempat yang lain. Di mana kita berpartisipasi, kita menjadi bagiannya, tapi kita tetap punya sebuah perspektif. Dalam semua yang kita kerjakan itu, dia ada bersama dengan kita. Dia sudah pernah hadir di sini, dan dia mengajak kita untuk masuk sedang dalamnya. Makanya dalam doa terakhir ya Yesus ya, sebelum dia disalibkan, lihat, dia tidak pernah meminta supaya murid-muridnya itu diambil dari dunia ini. Ya, tapi dilindungi dari jahat. Dia justru mengatakan supaya mereka diutus kembali ke tengah-tengah dunia ini. Dan ini menjadi sebuah landasan yang sangat penting ya. Inkarnasi Yesus, yaitu Logos telah menjadi manusia, menjadi daging, mengajak kita untuk hadir sepenuh-penuhnya di tengah-tengah dunia kita ini. Ya, menjadi bagiannya. Dan dalam menjadi bagiannya itu, kita tetap mengingat bahwa dia telah memulainya. Oleh karena itu kita punya sebuah visi untuk menghadirkan kasih Tuhan
di tengah-tengah dunia kita ini. Saya rasa itu satu pesan yang penting bagi kita ya, supaya yang kekekalan itu betul-betul masuk meresapi kefanaan hidup ini. Baik, saya kira itu pesan penting ya untuk kita di Natal 2021 ini ketika kita masih bergumul dengan pandemi, mengingatkan kita, saya mengutip kembali apa yang disampaikan Bapak Pendeta Anwar Chen yang menjadi narasumber kita, Allah telah hadir sepenuh-penuhnya di dunia ini, menyatakan kasih-Nya, jadi kita juga patut terlibat dalam menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Anwar Chen telah menjadi narasumber di Ngulik Alkitab kali ini. Kiranya Bu Pendeta Tika dan semua sahabat Alkitab ya. Kiranya ulikan yang Bapak sampaikan mengenai prolog Yohanes 1 ini dapat menjadi berkat bagi kita semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, sehingga kita juga terlibat dalam gerakan kasih menjadi rekan sekerja Allah. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita dalam Mengulik Alkitab episode ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini sebagai orang yang menjadi agen-agen kasih ya. Saya berharap demikian. Dan kami mengapresiasi dukungan yang Anda berikan baik melalui like ataupun membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada sebanyak mungkin orang. Silakan di-share juga di media sosial Anda supaya orang lain juga banyak diberkati melalui tema kita kali ini. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel Bible Study untuk mendapatkan update konten-konten terbaru Ngulik Alkitab. Terima kasih dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita tutup ngulik kita dengan doa dari Bapak Pendeta Anwar. Silakan Bapak. Kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau bukakan pada kami sebuah kebenaran tentang diri-Mu sendiri. Dan kami tahu ini hanya mungkin kami miliki karena Engkau menyingkapkan diri-Mu melalui firman yang telah menjadi daging itu. Terima kasih kiranya pembelajaran pada hari ini menolong kami untuk benar-benar menyadari Tuhan. Inilah dunia yang Kau kasihi dan kami dipanggil untuk masuk ke dalamnya sepenuh-penuhnya. Supaya demikian sama seperti Engkau Tuhan datang dengan sebuah misi bagi dunia ini. Kami juga mempunyai misi untuk menghadirkan, untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.